Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Alfi Abdullah Afif, tempat di mana kalian bisa menemukan panduan lengkap dan tips praktis seputar software Accurate. Khusus buat kalian yang baru pertama kali menonton, atau yang baru memulai trial Accurate online-nya, saya punya tawaran spesial untuk kalian. Kalian bisa mendapatkan konsultasi gratis dengan saya, untuk memastikan kalian memanfaatkan fitur Accurate online dengan maksimal. Jadi, kalau kamu ada pertanyaan, atau butuh bantuan seputar penggunaannya, langsung aja boleh hubungi saya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Saya siap membantu kalian agar mencapai efisiensi maksimal dalam bisnis kalian dengan software Accurate. Yuk subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Simak video ini sampai habis ya. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Afif dari tim Accurate. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan jasa ya teman-teman. Jadi nanti saya demokan dan saya simulasikan bagaimana pengaplikasian software Accurate di perusahaan jasa. Oke. Nah, yang pertama kalian login dulu ke dalam database-nya. Nah, ini tampilan database-nya ya. Nah, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian setting dulu sih pajaknya. Nah, kalian ke modul perusahaan di sini. Di sini ada fitur pajak. Nah, di sini kalian pilih nih. Nah, biasanya kan kena PPh 23 ya. Nah, di sini nanti kalian tinggal pilih aja nih kalian jasa apa gitu ya. Di sini udah tersedia banyak banget di sini di Accurate. Nah, ini contohnya saya jasa ini aja deh, jasa pengangkutan ya atau ekspedisi gitu ya. Nah, ini presentasi kena PPh-nya 2%. Nah, ini tinggal kalian searching aja. Di sini udah ada akunnya. Oke. Nah, ini kalian simpan. Nah, kemudian kalian buat juga nih akun pendapatan jasa. Kalian ke modul buku besar. Di sini ada fitur akun perkiraan. Nah, kebetulan saya udah buat ya. Nanti kalian tinggal buat aja. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti tipe akunnya kalian buat pendapatan. Nanti dia masuk ke pendapatan jasa. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita buat master barang dan jasanya. Nah, ini kita buat jasanya. Kalian ke modul persediaan, lalu fitur barang dan jasa. Nah, ini jasanya apa nih? Contoh, tadi saya jasa ekspedisi ya. Contoh aja. Nah, di sini kode jenis barangnya itu kita pilihnya jasa. Gitu. Lalu di sini di bagian tab akunnya, untuk penjualannya kalian rubah jadi pendapatan jasa. Nah, ini saya belum setting dulu ke pengaturan preferensi. Di sini ada kalian ke akun perkiraan. Oh, di sini sorry, di akun perkiraan lalu di tab barang dan jasa. Nah, ini kalian masukkan tadi yang akun yang sudah kalian buat nih, pendapatan jasa. Sehingga nanti dia muncul di master barang dan jasanya. Kita simpan. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja. Jadi nanti dia setiap ada penjualan jasa masuknya ke akun pendapatan jasa. Ya. Ini kalian simpan. Oke, lanjut. Nah, jika cerita kalian mau jual jasa nih. Jasa ekspedisi nih, nanti kalian ada customernya. Nah, biasanya di perusahaan kalian itu pakai quotation atau penawaran dulu kah? Atau langsung catat PO dari customer kah? Atau langsung invoicing? Nah, itu semuanya bisa ya di Accurate Online. Mau kalian dari penawaran atau langsung invoice atau dari PO dulu mulainya itu bisa. Nah, untuk saat ini saya contohkan dari yang paling lengkap dulu ya. Kita kirim penawaran dulu ke customer. Nah, ini pelanggannya contoh namanya Mila gitu, atau nanti kalau pelanggannya B2B juga bisa, bebas aja. Nah, di sini kita jual jasa ekspedisinya tadi kita belum setting PPh-nya.
kita ke sini, kita setting dulu di bagian penjualan dan pembelian. Nah, ini diaktifkan aja ya. Nanti bisa di checklist atau unchecklist, gitu ya. Ini kita simpan. Kita ulang. Oke, kita buat quotation dulu ke customer kita yang namanya Mila. Nah, di sini ada jasa ekspedisi ya. Nah, contoh jasa ekspedisinya berapa nih? Sebagai contoh, saya jualnya 1 juta nih. Nah, ini PPN-nya sebagai contoh aja, nggak usah saya aktifkan. Lanjut. Ini kita simpan. Kalau misalnya quotation atau penawaran yang mau dicetak juga bisa. Kalian tinggal ke list hijau, lalu klik di sini. Kalian cetak quotation-nya di sini. Nah, ini desain template dari Accurate Online ya. Nanti bisa kalian modifikasi untuk penawaran atau quotation-nya. Gitu. Lanjut, singkat cerita, quotation-nya udah diterima nih sama customer. Lalu customer menyetujui nih si Mila ini. Nah, terjadilah dia pesen nih, oke deh kita mau pakai jasa ekspedisinya, gitu ya. Oke, ya udah kita catatnya di pesanan penjualan atau SO ya, sales order, atau PO dari customer, itu sama aja. Kita catat lagi dari Mila. Lalu kalian tidak perlu ambil jasanya lagi di sini. Kalian tinggal ambil aja dari penawaran, gitu ya. Transaksi terakhir itu kan penawarannya. Tinggal ambil aja, kalian klik sales quotation-nya. Nah, ini sudah otomatis ya, dia dapat harganya dan kuantitasnya, gitu ya. Oke, nah di sini tertera PPh 23-nya kena potong 40.000 gitu ya. Nah, ini kenapa 40.000? Karena kita belum isi NPWP-nya nih, NPWP customer-nya. Jadi kenanya 4%, bukan 2% gitu ya. Kalau misalnya udah kita isi NPWP-nya, nah ini kenanya cuma 20.000 atau 2% gitu ya. Nah, ini lanjut. Kalau misalnya SO-nya mau dicetak atau PO dari customer mau dicetak, itu juga bisa ya. Kalian tinggal ke list hijau sama seperti tadi. Lanjut. Singkat cerita, kita udah catat ordernya, lalu kita lakukan, udah deal nih, lalu kita lakukan namanya invoicing ya. Kita kirim tagihan ke si Mila. Tinggal klik Mila, kita ambil dari pesanan ya. Nah, kita lanjut. Nah, nanti di sini ada termin atau enggak, kalian bisa setting di syarat pembayaran sini ya. 15, 30, 45 atau 60 hari gitu ya. Lanjut. Kita bisa cetak ya. Kalau misalnya kita cetak itu transaksinya otomatis ke Singpack. Ini kita cetak aja. Sekarang kita save. Oke, menunggu. Nah ini desain template dari Accurate Online seperti ini ya. Nanti bisa kalian modifikasi juga ya, aman aja. Lanjut, nah ketika kalian sudah buat faktur penjualan, otomatis kalian punya piutang nih, atau customer kalian punya hutang sama kalian gitu ya, atau si Mila ini punya hutang ke perusahaan kalian gitu ya. Nah ini kan karena dia belum lunas ya, jadi masih outstanding atau masih tercatat sebagai piutang. Nah, kita lanjut cara cek piutangnya itu gimana? Kita ke daftar laporan di sini. Di sini ada laporan piutang. Nah, di sini nanti list laporan piutang customer kalian. Nah, di sini contoh Mila. Nah, ini kebetulan karena baru 1 transaksi, jadi yang muncul 1 aja. Nanti kalau misalnya ada 5 transaksi dan selanjutnya, nanti di sini bakal download ke bawah. Gitu ya, transaksi 1, 2, 3, 4 deh. Nah, ini total piutangnya 1 juta gitu ya. Nah, singkat cerita, si Mila langsung ngelunasin nih tagihan yang sudah kita berikan. Kalian ke fitur penerimaan penjualan. Nah, kalian pilih pelanggannya lagi, Mila. Nah, terus nanti dia bayarnya ke akun bank kita yang mana gitu ya. Sebagai contoh, dia bayarnya ke bank BCA kita nih. Ya, nah ini kita klik ambil aja. Nah, tombol ambil ini adalah tombol untuk memanggil faktur-faktur yang masih
belum lunas atau masih outstanding gitu ya. Nanti kalau misalnya si Mila banyak ngutang, nanti di sini akan banyak faktur-faktur yang masih outstanding di sini bakal muncul gitu. Nanti bisa kalian bayar sekaligus atau kalian checklist satu persatu gitu ya. Nah, pembayarannya ini juga bisa parsial ya. Contoh kalau misalnya dia bayarnya 500.000 dulu, itu juga bisa kalian tinggal ganti nominalnya aja. Oke. Nah, di sini dipotong PPh atau enggak? Kalau dipotong PPh tinggal di checklist, kalau enggak di unchecklist gitu ya. Nah, ini karena kita contohkan dipotong PPh. Nah, untuk nomor bukti potongnya ini kalian bisa isi di sini ya. Atau kalau misalnya nomor bupotnya itu belum terbit, nah kalian bisa isi apa aja sih di sini. Nanti kalian tinggal edit aja kalau misalnya nomor bupotnya sudah rilis gitu ya. Ini contoh. Nah, ini kita hitung nilai pembayaran gitu ya. Jadi nanti uang masuk ke kita itu 960.000 karena udah dipotong PPh 23 gitu ya. Nah, ini kita simpan. Oke, lanjut. Nah, singkat cerita bupotnya udah terbit nih. Kalian tinggal buka fitur lagi nih, penerimaan penjualan. Kalian buka penerimaan penjualan, di sini di daftar list hijau. Nah, ini transaksi yang ini. Nah, kalian tinggal klik di sini. Nah, kalian tinggal edit nomor bupotnya, yang realnya berapa, gitu ya. Karena kan sebelumnya istilahnya bupotnya belum terbit nih, gitu. Jadi untuk menyimpan transaksi aja, gitu ya. Nanti kalau misalnya udah rilis, kalian tinggal edit aja berapa realnya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita cek daftar laporan dari laba ruginya. Nah, di sini ada pendapatan jasa ya, senilai 1 juta di sini. Oke. Pendapatan jasa senilai 1 juta di sini. Karena tadi kita jual jasanya itu senilai 1 juta ya, untuk satu jasa ekspedisi ke customer Mila. Gitu ya. Kalian juga bisa cek neracanya. Oke, nah di sini uang yang masuknya itu 960.000 ya, karena 40.000-nya itu dipotong PPh gitu ya, masuknya ke PPh 23 penjualan. Itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau cek penjualan itu juga bisa, penjualan per pelanggan kah sebagai contoh ya. Nah, ini Mila, nah, kita jual ke Mila udah 1 juta nih. Nah, nanti bisa diklik juga nih, kita jualnya apa. Oke, lanjut. Nah, biasanya di perusahaan jasa itu kan ada biaya operasional juga kan. Nah, gitu kita bisa catatnya di fitur atau modul cash and bank. Nah, di sini ada fitur pembayaran. Contoh, kita bayar listrik dari Bank BCA. Sini bayar listrik. Contohnya 120.000 gitu ya. Nah, di Akurat ini kita juga bisa upload dokumen. Nah, upload dokumen ini contohnya kayak gimana sih? Nah, contoh kalau misalnya kalian bayar listriknya itu dari Tokopedia. Nah, dari Tokopedia itu kan pasti ada invoice-nya kan ya. Kalian bisa upload di sini sebagai bukti aja sih sebenarnya. Kalau nggak di-upload juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau upload juga bisa. Nanti kalau misalnya user lain mau lihat, itu tinggal download aja. Gitu. Oke, nah ini bisa kalian cetak maupun kalian simpan. Kita simpan aja. Oke, nah kita cek lagi laporan laba ruginya. Nah, kalau misalnya perusahaan jasa, mungkin enaknya kita nggak ada APP ya, atau harga modal, karena kita nggak ada barang yang di stok. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada, kayak contoh, biasanya outsourcing biasanya sih ada sih. Kayak dia pengadaan kayak seragam, topi, dan lain-lain itu kan pasti ada modalnya. Nah, kalau misalnya jasa ekspedisi, nah biasanya kan kita jual jasa aja, gitu ya. Oke, nah di sini pendapatan jasa 1 juta dikurangi beban operasional listrik 120.000, nah, sehingga kita punya laba bersihnya 880.000. Itu ya teman-teman. Oke, nah mungkin cukup sekian dari saya presentasi terkait perusahaan jasa.
Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, boleh tolong komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.